Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hukum benda, yaitu tentang pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Guna untuk memenuhi mata kuliah hukum perdata dengan dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH. Sebelum kita lanjut ke materi, kita harus tahu dulu apa itu benda. Pada umumnya yang diartikan dengan benda, baik itu berupa benda yang berwujud, bagian kesayaan, ataupun yang berupa hak ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan sebagai objek hukum. Lalu bagaimana pengertian benda menurut hukum sendiri? Dijelaskan dalam pasal 499 KUH Perdata, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut KUH Perdata, benda itu dapat dibedakan menjadi 6. Apa saja? Yang pertama, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang kedua, benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada. Yang ketiga, benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Yang keempat, benda dapat dipakai habis dan benda tidak dapat dipakai habis. Yang kelima, benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dan yang terakhir, benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang pembedaan mengenai benda bergerak dan tidak bergerak. Yang pertama, kita akan membahas mengenai benda bergerak terlebih dahulu. Yang dimana benda bergerak ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, karena sifatnya, di mana terdapat pada pasal 510 KUH Perdata, benda bergerak karena sifatnya yaitu benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan dan tidak tergabung atau menyatu dengan tanah. Contohnya, hewan ternak, meja kursi, perabotan, dan kendaraan. Yang kedua, benda bergerak karena penetapan undang-undang. Tercantum pada pasal 511 KUH Perdata yaitu yang pertama, hak hasil pakai dan hak pakai atas benda bergerak. Yang kedua, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan. Yang ketiga, penagihan-penagihan atau piutang-piutang. Dan yang terakhir, saham-saham dalam persekutuan dagang dan lain-lain. Selanjutnya, setelah membahas pembedaan tentang benda bergerak, sini saya akan membahas pembedaan tentang benda tidak bergerak. Yang dimana benda tidak bergerak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, benda tidak bergerak karena sifatnya, sebagaimana tercantum dalam pasal 506 KUH Perdata, yaitu tanah dan segala sesuatu yang melekat dengan tanah tersebut. Contohnya, sebidang tanah yang dibangun rumah dan pepohonan di dalam area sehingga menyatu dengan tanah tersebut. Yang kedua, benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 507 KUH Perdata, yang berbunyi, segala sesuatu yang tidak secara permanen melekat dengan tanah atau bangunan tersebut untuk waktu yang agak lama. Contohnya, masing-masing di dalam suatu pabrik. Yang ketiga, benda tidak bergerak karena ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 508 KUH Perdata, yaitu segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak. Contohnya, hak pakai hasil atas benda tidak bergerak, hak pengepian tanah, dan hak numpang karang. Nah, dari penjelasan tadi, apa gunanya pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak? Manfaatnya yang kita dapat adalah benda bergerak dan tidak bergerak akan terlihat dalam hal cara penyerahan benda tersebut dan beberapa hal lainnya. Menurut Frida Husni Hasbullah mengatakan, pentingnya pembedaan tersebut berkaitan atas 4 hal, yaitu penguasaan, penyerahan, daluarsa, dan pembebanan. Nah, dari keempat hal ini, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, mengenai bezitnya atau kedudukannya, di mana terhadap benda bergerak berlaku asas yang tercantum dalam pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata, yaitu azas bezitter atau yang punya barang, di mana seseorang menguasai benda terhadap
dianggap sebagai pemilik benda tersebut. Namun asas ini hanya berlaku untuk benda yang bergerak saja. Yang kedua, mengenai levering atau penyerahan, di mana penyerahan terhadap benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan secara nyata, sedangkan penyerahan terhadap benda tidak bergerak harus dengan balik nama. Apa yang dimaksud dengan secara nyata dan balik nama? Secara nyata dapat kita artikan sebagai kontan dan konkret, sedangkan dengan balik nama, penyerahan benda tidak bergerak itu harus dilakukan dengan ditandatangani di hadapan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah di dalam sertifikat. Yang ketiga, mengenai verjaring atau kadaluarsa. Terhadap benda bergerak tidak mengenal kadaluarsa, sebab berlaku asas quisitor yang tercantum dalam pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata, sedangkan benda tidak bergerak itu mengenal adanya kadaluarsa, yaitu 20 tahun dengan alasan hak yang sah dan 30 tahun tanpa alasan hak yang sah. Yang keempat, mengenai bezoaring atau pembebanan. Pembebanan terhadap benda bergerak harus dengan gadai, sedangkan pembebanan terhadap benda tidak bergerak itu dengan hipotek. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.